Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat teknologi dimanapun Anda berada di seluruh tanah air. Kali ini nih kami akan kedatangan para UMKM dari luar kota Bandung. Tujuannya adalah untuk sharing, kemudian juga ya saling berbagi. Intinya adalah kunjungan kerja atau studi banding lah, agar UMKM di daerah lain, Bandung juga di kota lain, turut maju dan naik kelas. Mudah-mudahan sharing kali ini bermanfaat. Ini kami sedang persiapan sebetulnya sahabat semuanya. Ini ruangan kami, nanti pesertanya di sini nih, para pembina, kemudian juga di sini dari kami, dan tadi di sana adalah untuk pesertanya. Nah, sambil menunggu saya ingin share dulu ke sahabat-sahabat tentang sesuatu. Sebetulnya sahabat semuanya, materi ini pernah saya share di video sebelumnya, yaitu tentang 4 kualitas yang sangat menentukan maju dan tidaknya konveksi kita. Namun berdasarkan request dari sahabat yang lain agar ingin diperjelas lagi katanya, maka pada kali ini saya ingin share tentang 4 kualitas yang sangat mendasar untuk sebuah konveksi. Apa saja itu? Saksikan videonya sampai selesai. Oke, terima kasih sahabat yang masih setia di channel ini agar UMKM di tanah air di Indonesia semakin maju dan berkembang. Sahabat, secara mendasar ada 4 kualitas yang harus dipertahankan oleh sebuah konveksi. Agar apa? Konveksi bisa naik kelas dengan mempertahankan 4 kualitas tersebut. Apa saja? Kita langsung sahabat semuanya. Dari 4 ini, rata-rata biasanya sahabat-sahabat kita suka lupa terhadap 4 poin yang menjadi kualitas yang menjadi inti dari kualitas sebuah konveksi. Apa saja dari 4 kualitas yang mendasar untuk sebuah konveksi? Ini sahabat semuanya. Yang pertama tentunya kualitas produk. Kualitas produk itu sahabat semua pasti tahu lah. Kita harus menghasilkan produk yang baik, yang berkualitas. Artinya barangnya jangan yang reject, barangnya jangan yang grade-nya terlalu rendah, grade B atau grade C, bahkan kita menggunakan grade A. Itu diupayakan. Kemudian juga kualitas jahitannya. Makanya kami menyarankan bahwa kita di konveksi ini ada bagian khusus yang namanya bagian finishing atau bagian QC, quality control. Sehingga produk kita memiliki kualitas yang baik. Apa pentingnya? Pentingnya adalah apabila konveksi kita menghasilkan produk yang baik, yang berkualitas, maka otomatis konsumen-konsumen yang pernah membeli kita akan repeat. Artinya akan membeli ulang, dan muncul yang namanya konsumen setia atau konsumen loyal. Coba bayangkan apabila kualitas kita produknya tidak baik, maka bisa jadi dengan hebohnya marketing kita, konsumen tertarik untuk beli, tapi apa yang terjadi? Hanya 1 kali, tidak repeat lagi. Nah, dalam kualitas produk sendiri, tentunya banyak hal yang harus kita lakukan, banyak hal yang harus kita kerjakan, kita olah sehingga menghasilkan produk yang berkualitas. Itu pernah saya share juga di video sebelumnya. Nah, kualitas produk ini, sahabat semuanya, bisa diraih dengan cara mengupgrade karyawan-karyawan atau pekerja yang ada di kita. Bagaimana cara mengupgrade-nya? Tentunya ada juga di video yang sebelumnya sahabat semuanya. Itu yang pertama dan yang utama. Produk kualitasnya harus berkualitas. Bahkan apabila produk kita nih memiliki keunikan atau keunggulan dibandingkan produk sejenis yang lainnya, itu akan menambah luar biasa dari produk kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah kualitas dari pelayanan. Pelayanan. Nah, banyak orang yang menyebut kualitas pelayanan itu sama dengan diistilahkan service. Nah, kualitas pelayanan itu apa? Pelayanan itu bagaimana kita memuaskan konsumen, bukan hanya dari segi produk, tapi pelayanan kita, komunikasi kita. Apabila konsumen memerlukan penjelasan, kita jelaskan sebaik-baiknya.
Bahkan kalau bisa kita nih selaku pemilik konveksi atau yang memasarkan produk konveksi, kita sedikitnya harus menjadi konsultan kecil dari produk itu sendiri. Artinya apa? Produk knowledge kita harus tahu. Artinya kita bisa menjelaskan kepada konsumen. Ini fungsinya untuk apa? Ini manfaatnya apa? Kekurangan, kelebihannya apa? Jelaskan. Kemudian juga di saat konsumen komplain, kita juga harus bisa melayani agar komplain tersebut tidak kemana-mana, sahabat semuanya. Kita tangani. Jangan takut apabila kita dikomplain oleh konsumen. Itu adalah hal yang sangat menguntungkan kepada kita. Kenapa? Karena dengan komplain langsung kepada kita, artinya konsumen itu mempercayai kepada kita untuk membuat produk yang lebih baik lagi. Karena produk kita sudah masuk di hati dan pikirannya, sehingga ingin produk kita lagi agar lebih baik. Nah itu menerima komplain. Kemudian pelayanan itu juga berkaitan dengan bagaimana kita melayani mereka. Apabila mereka menghubungi kita, kita pas respon. Apabila kita memerlukan kita segera, kita menjelaskan, jangan mengabaikan mereka. Itu adalah pelayanan. Coba bayangkan apabila kita memiliki produk yang bagus misalnya kita memiliki uang nih, kita sampaikan kepada orang dengan pelayanan yang kurang baik, dengan mimik yang kurang bagus, dengan tutur kata, dengan gestur yang tidak nyaman, itu tidak akan membuat konsumen puas, bahkan membuat konsumen kecewa. Maka pelayanan itu adalah salah satu yang perlu dipertahankan kualitasnya. Itu sahabat semuanya. Kemudian yang ketiga yang sering lupa adalah kualitas waktu. Kenapa kita masukkan ke dalam salah satu kualitas? Nah, karena waktu itu menentukan sekali terhadap kepuasan konsumen, sahabat semuanya. Apalagi untuk sahabat yang sifatnya adalah konveksi maklun, yang dikejar-kejar oleh pemiliknya, yang dikejar oleh mitra kita untuk mengerjakan, membantu pekerjaan mereka. Nah, itu tentu sekali berkaitan dengan waktu. Semakin tepat waktu itu semakin bagus kualitasnya. Atau juga kita konveksi yang sifatnya by order. Tentunya untuk yang by order itu kan ditunggu oleh konsumen untuk acara, untuk keperluan, untuk seragam, untuk event, untuk momen tertentu. Nah itu sangat menentukan sekali. Sangat berbahaya apabila kita menjanjikan beres, dikirim nih, delivery tanggal 10 umpamanya. Ternyata kita tidak menyelesaikan tanggal 10, itu sangat berbahaya. Sangat menurunkan kualitas kita. Nah, yang baik bagaimana sahabat semuanya? Yang baik adalah apabila sifatnya kita pesanan ataupun sesuatu yang memang ada perjanjian waktu. Nah, kita siapkan, prefer H-2 sudah selesai. Jadi, di saat konsumen ingin selesai tanggal 10, kita tanggal 8. Konsumen akan lebih senang, wah tapi lebih cepat dari perjanjian seperti itu. Kalau dikurangi biasanya akan menambah kepuasan. Kalau ditambahin akan mengurangi bahkan menghilangkan kepuasan. Jadi waktu itu sangat-sangat diperlukan. Bagaimana caranya agar waktu bisa pas? Maka kita selaku konveksi harus membuat yang namanya timeline. Timeline itu schedule, jadwal dari mulai pesanan masuk, kemudian juga pengerjaannya, prosesnya, dan sampai finishing dan sampai packing juga sampai pengirimannya. Nah, saya juga teringat dalam salah satu sahabat kita ada komennya di bagaimana cara mengatur waktu, maka kita harus membuat timeline. Apalagi yang pesanan sifatnya untuk event, kita harus menyediakan bahan bakunya segera, mengerjakannya, kemudian juga mengirimkannya, delivery-nya harus tepat. Nah, ini waktu sangat penting. Karena apalagi akan dipakai untuk acara, nah itu tidak bisa dipundurkan kan seperti itu. Misalnya ada ulang tahun perusahaan, tentunya kan hari H-nya tertentu. Apabila kostumnya ternyata telat, nah itu akan menjadi bahaya sekali sahabat semuanya. Itu yang ketiga. Kemudian juga yang keempat, kualitas yang keempat. Kita harus memiliki kualitas dalam jumlah. Jumlah penting sekali. Kenapa kita masukkan jumlah itu dalam kategori kualitas? Karena begini sahabat semuanya. Apabila seseorang akan membeli baju kepada kita, memintanya 100 pieces, 100 buah. Ternyata dikirim hanya
99 kurangnya 1. Nah, itu akan mengurangi kualitas. Kemudian juga kualitasnya itu misalnya jumlahnya lengkap. Jumlahnya lengkap tapi ada yang reject sehingga jumlahnya tidak bisa dipakai semuanya. Nah, itu juga menjadi perhatian untuk kita. Maka kualitas itu sangat penting sekali. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa menambah kualitas di dalam jumlah? Nah, kalau di beberapa perusahaan termasuk di kami menerapkan apabila kita membuat pesanan 1000, ya kita cuttingnya jangan 1000. Atau pesanan 100, jangan membuat 100 karena kemungkinan di perjalanan ada reject. Itu untuk mengantisipasinya sahabat semuanya. Membuat 100, ya mungkin dipotongnya dilebihin karena bisa jadi proses bordirnya atau sablonnya atau jahitnya ada sesuatu yang memang akan mengakibatkan reject. Maka kita selaku pelaku konveksi harus memperhatikan sekali jumlah itu sendiri. Agar apa? Agar kepuasan konsumen. Nah, apabila sahabat semuanya bisa memenuhi ini semuanya, insya Allah konveksi kita akan naik kelas dengan sendirinya. Karena akan menjadi nilai perusahaan kita akan diketahui oleh mereka. Mereka akan kembali lagi, repeat lagi, memesan lagi. Artinya apa? Semakin banyak pesanan, semakin banyak profit yang diraih, dan akhirnya perusahaan kita akan naik kelas. Sahabat semuanya, yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar produk, pelayanan, waktu, dan jumlah ini bisa diraih, bisa kualitasnya baik di perusahaan kita. Maka kita harus mensinergikan antara kita. Ini kan sifatnya ini adalah kualitas yang berhubungan dengan konsumen. Maka agar kualitas yang berhubungan dengan konsumen bisa diraih, kita pun harus meningkatkan kualitas di perusahaan kita, di internal kita. Yaitu mensinergikan antara manajemen kita, konveksi kita, organisasi kita dengan karyawan-karyawan yang ada di perusahaan konveksi kita. Bagaimana caranya? Tentunya kita akan bahas di video selanjutnya. Itu sahabat semuanya. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat ini bisa bermanfaat. Kita bisa meningkatkan kualitas kita dari 4 hal ini. Insya Allah dengan meningkatkan kualitas yang 4 poin ini yang berhubungan dengan konsumen, kita akan bisa naik kelas. Dan kita akan ketemu lagi dalam pembahasan bagaimana caranya agar ini bisa teraih. Saya Deden Tektola. Jangan lupa like, komen, dan share. Yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya, apalagi dalam video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.